Insinyur konstruksi Jerman ini tertawa sinis saat mendarat di Kalimantan. Dia pikir IKN cuma proyek, hayalan, di tengah hutan lumpur yang bakal mangkrak puluhan tahun. Dia sudah siap mencatat ribuan kesalahan fatal dengan standar Jermannya yang super ketat. Tapi, rahangnya jatuh ke lantai saat masuk ke Command Center Nusantara. Dia melihat kren raksasa dan truk otonom bergerak presisi tanpa supir, dikendalikan anak-anak muda lokal lewat jaringan 5G sambil ngopi santai di ruangan ber-AC. Teknologi, hutan pintar, apa yang bikin insinyur Berlin ini gemetar dan minta diajarin? Klik subscribe sekarang. Saksikan kesombongan Eropa runtuh di titik nol Nusantara. Kamis malam di Amsterdam selalu memiliki aroma yang sama, campuran samar antara aspal basah, ozon dari tram listrik yang melintas di Leidsestraat, dan aroma kopi pahit yang menguar dari kafe-kafe di sekitar Leidseplein. Hujan turun miring, menghantam kaca jendela gedung NOS, Nederlandse Omroep Stichting, dengan ritme yang monoton, seolah langit Eropa sedang menangisi nasib benuanya sendiri. Namun di dalam studio 4, suasana jauh dari kata suram. Lampu sorot LED berkekuatan ribuan watt menciptakan pulau cahaya yang steril dan hangat di tengah kegelapan malam. Pendingin ruangan mendesis pelan, menjaga suhu tetap di angka 19 derajat Celcius, suhu optimal untuk menjaga makeup para presenter agar tidak luntur, sekaligus suhu yang cukup dingin untuk menjaga pikiran tetap tajam dan kalkulatif. Clara Jensen duduk di kursi utamanya, sebuah singgasana berlapis kulit sintetis hitam yang telah ia duduki selama 6 tahun terakhir sebagai Ratu Primetime. Ia membetulkan letak RPC di telinga kanannya dengan gerakan terlatih, lalu melirik pantulan dirinya di monitor kontrol. Riasannya sempurna, garis rahangnya tegas, matanya tajam dan tidak kenal ampun, dan setelan blazer biru lautnya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Sebagai jurnalis spesialis geopolitik dan teknologi paling disegani di Belanda, Clara bukan sekadar pembaca berita. Ia adalah hakim. Opininya bisa menaikkan saham sebuah perusahaan konstruksi atau menghancurkan reputasi seorang menteri transportasi dalam hitungan detik. Malam ini, ia merasa bosan luar biasa. Topiknya adalah Global Smart Infrastructure Construction Index 2026. Paling-paling Amerika lagi, atau Cina. Batin Clara sambil mengetuk-ngetukkan pena Mont Blanche-nya ke meja kaca. Atau mungkin Jerman mencoba memamerkan efisiensi mesin bor terowongan mereka yang membosankan itu. Baginya, peta kekuatan dunia sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Barat adalah otak, timur adalah pabrik. Barat adalah arsitek, selatan adalah kuli. Itu adalah hukum alam yang tidak tertulis, namun terpatri kuat di benak setiap elit Eropa di ruangan itu. Panelis para skeptis. Di meja bundar itu, Clara tidak sendirian. 3 orang panelis duduk mengelilinginya, masing-masing mewakili puncak arogansi bidang keahlian mereka. Di sebelah kirinya ada Helga Schmidt, insinyur sipil senior dari Jerman yang juga konsultan utama untuk megaproyek Uni Eropa. Wanita berambut pirang kaku ini memiliki tatapan yang seolah selalu menilai kualitas beton di studio itu. Helga adalah tipe orang yang percaya bahwa jika sebuah jembatan tidak dibangun dengan standar DIN, Deutsches Institut für Normung, maka jembatan itu hanyalah tumpukan batu yang menunggu runtuh. Kolega saya, Klaus Muller, sedang di Kalimantan sekarang, ujar Helga pada Clara saat jeda iklan tadi, nadanya penuh cemooh. Dia bilang IKN itu proyek gila. Tanah rawa, hutan lumpur. Tidak mungkin membangun kota modern di sana tanpa teknologi Jerman. Klaus ke sana hanya untuk memberitahu mereka cara menuang semen yang benar. Di sebelah kanan, duduk Pierre Dubois, ekonom dari Prancis yang selalu tampil necis dengan sapu tangan sutra di saku jasnya. Pierre memandang dunia dari kacamata angka PDB dan nilai tukar mata uang, seringkali meremehkan negara berkembang sebagai pasar konsumen, belaka, bukan produsen inovasi. Dan di ujung sana, ada Dr. Robert Miles. Pria Amerika ini berbeda. Mantan analis DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, yang kini menjadi konsultan infrastruktur strategis global. Ia lebih banyak diam. Wajahnya datar, matanya lelah namun waspada. Clara tidak terlalu menyukainya. Miles terlalu tenang, terlalu sulit dibaca, dan seringkali merusak alur debat yang panas dengan fakta-fakta teknis yang membosankan. 30 detik, seru floor director memberi aba-aba. Clara menarik napas panjang, memasang senyum profesionalnya, senyum yang tidak mencapai mata. Mari kita selesaikan lelucon ini, bisiknya pada diri sendiri. Kejutan di teleprompter. Musik pembuka berdentum. Grafik digital berputar di layar besar di belakang mereka,
menampilkan bola dunia dengan animasi keren dan gedung pencakar langit futuristik. Selamat malam, pemirsa NOS. Saya Clara Jensen. Suaranya mengalun rendah, berwibawa, dan sedikit mengintimidasi. Dunia berubah cepat. Infrastruktur adalah tulang punggung peradaban. Tapi siapa yang memegang kendali atas masa depan konstruksi dunia? Malam ini, kita akan membahas rilis terbaru Indeks Infrastruktur Cerdas Global. Sebuah laporan yang, saya jamin, akan membuat alis Anda terangkat. Clara menunduk melihat tabletnya. Ia belum membaca laporan lengkapnya, hanya ringkasan eksekutif yang baru saja masuk dari produser. Matanya memindai daftar 10 besar. Amerika Serikat, tentu saja. Cina, sudah diduga. Jepang, robotik konstruksi mereka memang maju. Korea Selatan, standar. Mata Clara terhenti di nomor 5. Ia mengerjap. Ia mengira ada kesalahan ketik. Atau mungkin glitch pada tabletnya. 5. Indonesia. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Bukan karena kagum, tapi karena rasa geli yang meluap. Jerman ada di nomor 6. Inggris nomor 9. Prancis bahkan terlempar ke nomor 11. Dan di atas raksasa-raksasa Eropa itu, ada Indonesia, negara kepulauan tropis yang dalam ingatan Clara, hanyalah tempat ayahnya mengalami kecelakaan taksi 25 tahun lalu karena jalanan yang berlubang parah. Negara yang ia kenal hanya dari berita banjir Jakarta dan proyek-proyek yang sering tertunda. Clara mendongak, menatap kamera dengan tatapan tidak percaya yang sengaja didramatisir untuk efek teatrikal. Tuan-tuan dan Nyonya Helga, Clara memulai. Suaranya mengandung nada cemooh yang halus namun tajam. Laporan ini menempatkan Indonesia, ya, Anda tidak salah dengar, Indonesia sebagai kekuatan smart construction nomor 5 di dunia. Di atas Jerman. Di atas Prancis. Ledakan tawa di studio. Keheningan sedetik pecah berkeping-keping. Helga Smith adalah yang pertama bereaksi. Ia mendengus kasar. Suara yang terdengar jelas di mikrofon klipon miliknya. Lelucon macam apa ini? Helga tertawa sinis, menggelengkan kepalanya yang kaku. Infrastruktur cerdas? Apa yang mereka bangun? Rumah bambu dengan wifi? Jangan konyol, Clara. Saya tahu persis kondisi di sana. Klaus Muller, insinyur terbaik kami, baru saja mendarat di Kalimantan kemarin. Dia melaporkan medannya sangat berat. Mereka tidak punya presisi. Menempatkan mereka di atas Jerman dalam hal teknik sipil adalah penghinaan terhadap hukum fisika dan matematika. Pierre Dubois ikut menimpali, tangannya melambai-lambai meremehkan. Ini pasti kesalahan input data, Clara. Atau mungkin mereka menghitung proyek IKN yang belum jadi itu sebagai visi masa depan. Indonesia itu pasar beton, moncer. Mereka membeli alat berat kita, membeli kren Liebherr kita, membeli tunnel borer kita. Mereka operator, bukan inovator. Mustahil. Itu butuh tradisi engineering ratusan tahun. Studio itu berubah menjadi arena pembantaian verbal. Para elit Eropa ini, yang merasa posisinya terancam oleh sebuah nama dari Asia Tenggara, bereaksi dengan mekanisme pertahanan paling purba, denial, penyangkalan. Mereka tertawa bukan karena itu lucu. Mereka tertawa karena itu mustahil dalam pandangan dunia mereka yang Eropa-sentris. Bagi mereka, hutan Kalimantan adalah antitesis dari kemajuan. Clara menikmati momen itu. Inilah yang disukai penonton. Konflik. Validasi bahwa Eropa masih superior. Saya setuju, kata Clara, memutar kursinya menghadap Helga. Jadi Helga, kau yakin kolega MU, Tuan Klaus, akan menemukan kekacauan di sana? Bukan sekadar kekacauan, Clara, jawab Helga yakin. Dia akan menemukan museum kegagalan konstruksi. Momentum sang jurnalis, dan blunder fatal. Di tengah riuh tawa dan cemoohan itu, hanya Dr. Robert Miles yang diam. Ia menatap tabletnya dengan wajah serius. Jarinya menggeser peta digital yang menampilkan detail topografi Kalimantan Timur. Namun Clara tidak mempedulikan Miles. Adrenalinnya sedang memuncak. Ia merasa perlu memberikan sebuah kalimat penutup, sebuah punchline yang akan diingat, yang akan dikutip di koran-koran besok pagi sebagai bukti kecerdasan tajamnya. Ia menatap lensa kamera utama. Lampu indikator merah menyala, menandakan jutaan pasang mata di seluruh Belanda, dan mungkin Eropa, sedang menatapnya. Otaknya berputar mencari metafora yang pas. Sesuatu yang ekstrim.
Sesuatu yang menggambarkan kemustahilan data tersebut. Mari kita realistis, ucap Clara. Suaranya tenang namun menusuk. Senyum miring tersungging di bibir merahnya. Jika data ini benar, jika Indonesia benar-benar adalah pusat teknologi konstruksi cerdas dunia, ia memberi jeda dramatis, membiarkan penonton menunggu. Maka itu artinya Amsterdam adalah padang pasir. Boom! Tawa di studio meledak lebih keras. Helga menepuk meja saking gelinya. Pierre tertawa sampai wajahnya memerah. Bahkan kru di balik kamera terdengar terkekeh. Itu adalah penghinaan yang sempurna. Amsterdam, kota air, kota kanal, mahakarya teknik sipil Eropa dalam menaklukkan air, disamakan dengan padang pasir. Sebuah analogi untuk mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi sampai kiamat pun. Clara merasa puas. Ia merasa menang. Ia telah menempatkan dunia kembali pada porosnya yang benar. Eropa di atas, Asia Tenggara di bawah. Suara hening sang dokter. Tawa itu perlahan surut, menyisakan gema kepuasan diri. Saat itulah, suara bariton yang tenang memecah atmosfer pesta pora itu. Anda mungkin ingin menarik kembali ucapan itu, Nona Jensen. Dan Anda, Nyonya Helga. Anda mungkin harus segera menelepon Klaus sebelum dia mempermalukan nama baik Jerman di sana. Semua kepala menoleh. Dr. Robert Miles akhirnya berbicara. Ia tidak tersenyum. Wajahnya seperti batu granit. Clara mengangkat alis, merasa terganggu. Maaf, Dr. Miles, Anda ingin membela data konyol ini? Miles tidak menjawab pertanyaan itu langsung. Ia mengangkat tabletnya, menghubungkannya ke layar besar studio secara nirkabel. Bukan membela, kata Miles datar. Hanya membaca fakta yang kalian semua terlalu sombong untuk melihatnya. Grafik di layar berubah. Bukan lagi daftar peringkat negara, tapi sebuah peta jaringan digital yang kompleks, berpusat di satu titik merah yang berkedip di Kalimantan Timur. Garis-garis data menyebar dari titik itu ke seluruh dunia, termasuk ke pelabuhan Rotterdam dan area pertambangan di Ruhr, Jerman. Apa itu? Tanya Pierre bingung. Ini adalah Nusantara Supergrid Autonomous Protocol, NSAP, jawab Miles. NSAP? Tidak pernah dengar, cibir Helga. Tentu saja kau tidak pernah dengar. Karena kau hanya peduli pada merek mesinnya, bukan otaknya, balas Miles tajam. Lihat titik merah ini. Ini adalah Command Center IKN. Dari ruangan itu, mereka tidak hanya membangun kota. Miles memperbesar gambar. Mereka mengendalikan ribuan alat berat otonom, ekskavator, kren, truk tambang raksasa, yang bergerak secara real-time via jaringan 5G dan 6G private network. Presisi gerakannya di bawah 1 mm. Tanpa supir. Tanpa kelelahan. Lalu, tanya Helga ketus. Itu pasti teknologi impor. Siemens atau Caterpillar. Perangkat kerasnya mungkin. Miles menatap tajam ke arah Helga. Tapi, otaknya? Algoritma yang membuat alat-alat itu bisa bekerja di tanah rawa yang labil? Protokol komunikasi yang membuat ribuan mesin tidak saling bertabrakan? Itu 100% buatan Indonesia. Dikembangkan oleh insinyur lokal di IKN. Keheningan mulai merayap masuk ke dalam studio. Senyum di wajah Pierre mulai luntur. Miles melanjutkan, kali ini suaranya terdengar seperti vonis hakim. Dan tahukah kalian? Bulan lalu, Otoritas Pelabuhan Rotterdam dan Asosiasi Tambang Jerman baru saja menandatangani kontrak lisensi diam-diam. Mereka menggunakan protokol NSAP buatan Indonesia untuk mengotomatisasi kren dan bor tambang mereka karena sistem buatan Eropa terlalu lambat dan sering bug. Miles menatap lensa kamera, seolah berbicara langsung pada CEO perusahaan teknologi Eropa. Jadi, saat Helga tertawa dan menghina mereka, sistem logistik pelabuhan negaranya sedang dijalankan oleh kode dari negara yang dia hina. Dan temanmu, Klaus Muller, dia sedang berjalan masuk ke kandang macan, berpikir dia adalah pawangnya. Padahal, dia hanyalah turis yang tersesat di masa depan. Retakan di dinding kaca. Clara merasakan perutnya mulas. Bukan karena ia percaya, egonya terlalu besar untuk langsung percaya, tapi karena nada bicara Miles. Itu bukan nada orang yang berteori. Itu nada orang yang memegang kunci rahasia. Itu tidak mungkin. Clara mencoba mengembalikan kendali acaranya, tapi suaranya terdengar goyah. Kita bicara soal IKN, dokter. Proyek yang kata orang mangkrak. Miles menggeleng pelan, menutup tabletnya.
Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Clara, kau baru saja mengatakan Amsterdam adalah padang pasir. Berdoalah agar orang Indonesia tidak mematikan akses lisensi protokol pelabuhan kita. Karena jika mereka melakukannya, kren di Rotterdam akan berhenti bergerak, dan ekonomi Eropa akan lumpuh dalam 24 jam. Lampu merah, kamera mati. Siaran beralih ke iklan. Musik penutup segmen terdengar ceria. Sangat kontras dengan atmosfer di dalam studio yang tiba-tiba berubah menjadi dingin sedingin es. Awal dari bencana. Clara melepas AirPC-nya dengan kasar. Siapa yang mengundang orang gila ini? Desisnya pada Pierre. Namun Pierre tidak menjawab. Ia sedang sibuk mengecek ponselnya. Wajahnya pucat pasi. Clara. Bisik Pierre, tangannya gemetar. Lihat Twitter. Clara mengambil ponselnya. Notifikasi berhamburan masuk seperti air bah. Potongan klip videonya saat mengatakan, Amsterdam adalah padang pasir, sudah ditonton 500.000 kali dalam 3 menit. Komentar-komentar berdatangan. Bukan pujian. Bahasa yang tidak ia mengerti, bahasa Indonesia, membanjiri kolom komentarnya. Emotikon bendera merah putih ada di mana-mana. Tagar Amsterdam is the Sart, sengaja diplesetkan netizen, mulai trending nomor 1 dunia. Dan di antara lautan kemarahan netizen itu, ada satu email masuk ke ponsel kerjanya dengan tanda urgent. Dari Hans Gruber, CEO Liebherr Group, subjek, tarik ucapanmu atau kami tarik iklan. Pintu studio terbuka. Annelies, produser eksekutif, berdiri di sana. Wajahnya tidak marah. Wajahnya ketakutan. Clara, panggil Annelies. Suaranya bergetar. Kementerian Luar Negeri baru saja menelepon. Kedutaan Besar Indonesia mengirim nota protes diplomatik. Dan Siemens. Saham Siemens anjlok 3% dalam 10 menit karena pasar panik mengira kerjasama mereka dengan Indonesia batal akibat mulutmu. Clara Jensen, sang ratu jurnalisme Eropa, merasakan lututnya lemas. Di layar monitor studio yang masih menyala, peta Kalimantan masih terpampang jelas. Titik merah itu seolah berkedip mengejeknya. Kalimat, Amsterdam adalah padang pasir, yang ia anggap sebagai lelucon cerdas, kini bergaung kembali di telinganya. Bukan sebagai lelucon, tapi sebagai ramalan buruk bagi karirnya. Malam itu di Amsterdam, hujan masih turun. Tapi di seberang dunia, di tengah hutan Kalimantan, matahari baru saja terbit menyinari sebuah revolusi yang akan membungkam kesombongan mereka semua. Dan Klaus Müller, tanpa sadar, sedang berjalan lurus menuju pusat badai itu. Jumat pagi di Amsterdam tidak pernah sekelabu ini bagi Clara Jensen. Biasanya, ia bangun dengan perasaan segar, siap menaklukkan dunia berita dengan kopi espresso ganda dan kroasang hangat. Namun pagi ini, ia terbangun oleh getaran ponsel yang tak henti-hentinya berdengung di meja nakas, seperti serangga sekarat yang kejang-kejang. Ia menyalakan layar ponsel dengan mata setengah terpejam. Cahaya biru itu menusuk retina. 47 panggilan tak terjawab. 128 pesan WhatsApp, notifikasi Twitter, X999. Jantungnya mencelos. Clara membuka aplikasi media sosialnya. Namanya ada di mana-mana. Tagar Clara Jensen Israchist, Boycott Liebherr, dan Indonesia Stops Nikel menjadi trending topik nomor 1 di Belanda, Jerman, dan tentu saja Indonesia. Kutipan fatalnya semalam, kalau begitu Amsterdam adalah padang pasir, telah diubah menjadi meme. Wajahnya diedit menjadi badut di tengah gurun Sahara yang kering kerontang. Wajahnya ditempel di tubuh onta yang kehausan. Tapi yang lebih menakutkan bukan meme itu, melainkan komentar-komentar dalam bahasa Inggris dan Jerman yang tajam dan analitis. Jurnalis ini tidak sadar bahwa baja tahan karat di jembatan Amsterdam menggunakan nikel dari Sulawesi. Tanpa Indonesia, jembatan itu akan keropos dalam 5 tahun. Dia pikir Eropa masih pusat dunia? Kasihan. Dia hidup di tahun 1990. Klaus Müller harusnya malu punya teman seperti dia. Clara melempar ponselnya ke kasur. Mereka cuma troll internet. Gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Sekumpulan nasionalis buta yang punya terlalu banyak waktu luang. Ia bangkit, mandi dengan air dingin untuk membekukan kecemasannya, lalu mengenakan setelan kerjanya. Armornya. Ia harus terlihat kuat. Ia tidak boleh terlihat kalah oleh serangan siber dari negara dunia ketiga. Perjalanan menuju tiang gantungan. Di dalam tram menuju kantor pusat NOS di Hilversum,
Clara merasa telanjang. Beberapa penumpang meliriknya, lalu berbisik-bisik sambil menunjuk layar ponsel mereka. Clara memasang kacamata hitamnya, membuang muka ke jendela. Hujan gerimis membuat kaca berembun, membiaskan pemandangan kota yang suram. Sesampainya di lobi kantor, atmosfer terasa berbeda. Biasanya, resepsionis menyapanya dengan ramah. Kali ini, wanita itu hanya mengangguk kaku, matanya menghindari kontak, seolah Clara membawa virus mematikan. Jason, rekan sesama jurnalis ekonomi, berpapasan dengannya di dekat mesin kopi. Clara, sapa Jason, suaranya rendah. Kau lihat bursa saham Frankfurt pagi ini? Aku tidak peduli dengan saham Jerman, Jason, jawab Clara ketus sambil mengaduk kopinya. Aku peduli dengan reputasiku. Jason menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Saham Liebherr dan Siemens turun 4% saat pembukaan pasar. Investor panik karena rumor bahwa Indonesia akan membekukan izin impor alat berat Eropa untuk proyek IKN sebagai balasan atas penghinaan di media kita. Clara, kau bukan menyinggung fans K-pop. Kau menyinggung kontrak miliaran euro. Sebelum Clara sempat mencerna informasi itu, ponsel kantor di saku Jason berdering. Ia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu menatap Clara dengan pandangan iba. Annelies memanggilmu. Di ruang rapat direksi. Sekarang. Pengadilan meja bundar. Ruang rapat direksi NOS terletak di lantai teratas, dengan pemandangan panorama hutan Hilversum yang menenangkan. Tapi hari ini, tirai ditutup rapat. Di dalam ruangan, udara terasa berat, syarat dengan aroma rokok mahal dan keringat dingin. Duduk di ujung meja adalah Direktur Program, Hendrik van der Meer. Di sebelahnya, Annelies, produser eksekutif Clara, tampak seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dan di ujung lain, seorang pria asing berjas abu-abu yang tidak Clara kenal. Duduk, Clara, perintah Hendrik tanpa basa-basi. Clara duduk. Kursi kulit itu terasa dingin. Jelaskan, kata Hendrik. Satu kata. Dah. Mematikan. Itu hanya metafora, Pak. Clara membela diri. Suaranya tetap tegas meskipun tangannya gemetar di bawah meja. Saya menggunakan hiperbola untuk menunjukkan betapa absurdnya klaim teknologi mereka. Penonton suka gaya saya yang tajam. Itu branding kita. Hendrik memijat pelipisnya. Ia menunjuk pria berjas abu-abu itu. Perkenalkan, ini Tuan De Vries, dari Kementerian Ekonomi dan Iklim. Darah Clara berdesir. Kementerian Ekonomi? De Vries tidak tersenyum. Ia membuka sebuah map tipis dan mendorong selembar kertas ke hadapan Clara. Nona Jensen, suara De Vries tenang namun otoritatif. Pagi ini, duta besar kami di Jakarta dipanggil ke Kemlu RI. Mereka sangat tidak senang. Tapi itu urusan diplomatik. Urusan saya adalah ini. De Vries menunjuk kertas itu. Ini adalah daftar rantai pasok baterai kendaraan listrik, EV, untuk pabrik-pabrik otomotif di Jerman dan Belanda. Tahukah Anda dari mana 70% bahan bakunya berasal? Clara menatap kertas itu. Angka-angka teknis berderet. Di kolom Origin, kata Indonesia tertulis berulang kali. Dan tahukah Anda siapa yang memegang kunci teknologi pengolahan limbah nikel ramah lingkungan yang baru saja kita adopsi? Tanya De Vries. Jerman? Tebak Clara ragu. Salah. Konsorsium IKN Nusantara. Jawab De Vries dingin. Teknologi yang Anda sebut, padang pasir, itu adalah satu-satunya alasan kenapa pabrik Volkswagen dan BMW masih bisa beroperasi dengan standar emisi Euro 7. Kita melisensi teknologi mereka. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Jika mereka tersinggung dan menahan perpanjangan lisensi itu minggu depan, Nona Jensen industri otomotif Eropa akan lumpuh. Ribuan pekerja di Wolfsburg dan Rotterdam akan dirumahkan. Dan semua itu karena mulut satu orang jurnalis yang merasa paling pintar sedunia. Clara terdiam. Tenggorokannya kering. Ia merasa dikhianati. Selama ini ia meliput kehebatan Eropa. Ia mengira semua teknologi hijau itu murni inovasi barat. Ia tidak pernah tahu, atau tidak pernah mau tahu, bahwa jantung dari revolusi hijau Eropa berdetak di hutan Kalimantan. Pilihan yang bukan pilihan. Annelies akhirnya bersuara. Matanya merah. Kami harus memecatmu, Clara. Dewan direksi menuntut kepalamu untuk meredakan kemarahan publik dan investor. Clara ternganga. Setelah 6 tahun, setelah semua penghargaan yang kuraih. Kecuali,
Potong Hendrik. Semua mata tertuju pada Hendrik. Kecuali kau bisa mengubah narasi ini. Kami tidak bisa hanya minta maaf. Itu terlihat lemah. Kita butuh investigasi lapangan. Hendrik melemparkan sebuah amplop tebal ke atas meja. Amplop berlogo maskapai penerbangan KLM. Pergilah ke sana, kata Hendrik. Clara menatap amplop itu dengan ngeri. Kemana? Jakarta. Balikpapan. Kalimantan Timur. Gerbang menuju IKN. Clara menggeleng cepat. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak akan pergi ke hutan itu. Nyamuk malaria. Lumpur. Tidak ada sinyal. Apa gunanya? Untuk membuat video saya digigit lintah. Bukan untuk digigit lintah. Sela De Vries dingin. Untuk menemui Klaus Muller. Nama itu membuat Clara berhenti. Klaus ada di sana sekarang, lanjut De Vries. Dia adalah insinyur kepala konsultan Jerman untuk IKN. Dia skeptis sama sepertimu. Temui dia. Biarkan dia menunjukkan betapa kacaunya proyek itu di mata standar Jerman. Jika itu kacau, lanjut Annelies, mencoba membujuk, maka kau menang. Kau bisa kembali ke sini dan membuat laporan eksklusif. Kegagalan ambisius di tropis. Kau bisa membuktikan bahwa data Robert Miles itu salah. Namamu pulih. Dan jika Miles benar, tanya Clara pelan. Ruangan hening sejenak. Jika Miles benar, jawab Hendrik, maka kau akan menjadi jurnalis barat pertama yang mengungkap Wakanda di dunia nyata. Berita eksklusif abad ini. Ini bukan tawaran, Clara, tambah Hendrik, suaranya mengeras. Ini perintah. Tiketmu untuk lusa. Penerbangan KL809 ke Jakarta, lalu sambung ke Balikpapan. Atau kau bereskan mejamu sekarang. Malam persiapan, ego yang terluka. Malam itu, Clara kembali ke apartemennya dengan perasaan hancur lebur. Amplop tiket itu tergeletak di meja makannya seperti vonis mati. Destination, BPN, Sepinggan International Airport. Ia menuangkan segelas anggur merah, meneguknya sekaligus. Rasa marah mulai menggantikan rasa takutnya. Mereka pikir mereka bisa membuangku ke hutan rimba itu. Desisnya pada bayangannya di jendela. Ia membuka laptopnya. Ia mulai melakukan riset. Tapi bukan riset objektif. Ia mencari kelemahan. Ia mengetik kata kunci, IKN Failure, Borneo Deforestation, Indonesia Infrastructure Corruption. Gambar-gambar hutan gundul, jalan berlumpur, dan proyek mangkrak memenuhi layarnya. Lihat ini, gumamnya, tertawa getir. Negara dengan manajemen proyek seburuk ini mengklaim punya autonomous construction? Omong kosong. Ini pasti propaganda pemerintah. Keyakinannya kembali. Arogansinya yang sempat retak kini mengeras lagi, menjadi perisai. Ia tidak akan pergi ke sana untuk meminta maaf. Ia akan pergi ke sana untuk menelanjangi kebohongan mereka. Ia akan menemui Klaus Muller. Bersama-sama, dua orang Eropa yang rasional ini akan menertawakan kekacauan tropis itu. Ia akan merekam setiap kren yang macet, setiap tembok yang miring, dan setiap pekerja yang tidur siang. Baiklah, Hendrik, bisik Clara, matanya berkilat penuh dendam. Aku akan pergi. Aku akan buktikan bahwa Amsterdam jauh lebih beradab daripada kota hutan imajiner itu. Keberangkatan, menuju ketidaktahuan. 2 hari kemudian, di Bandara Schiphol. Langit Amsterdam masih abu-abu. Clara menyeret koper besarnya, berisi sepatu bot desainer dan lotion anti nyamuk termahal, menuju gerbang keberangkatan. Ia memakai masker dan topi, takut dikenali oleh orang-orang Belanda yang mungkin masih marah padanya. Saat ia duduk di kursi pesawat kelas bisnis, ia melihat keluar jendela, melihat landasan pacu Schiphol yang rapi, truk-truk catering yang bersih, dan efisiensi Eropa yang ia banggakan. Nikmati pemandangan ini, Clara. Batinnya, karena besok kau akan mendarat di dunia yang kacau. Pramugari menawarkan sampanye. Clara menerimanya. Ke Balikpapan untuk liburan, Bu? Melihat orang utan, tanya pramugari itu ramah. Clara menatap cairan keemasan di gelasnya. Bukan, jawabnya dingin. Untuk melihat sirkus. Saya akan bertemu seorang teman lama, Klaus, dan kami akan menonton badut-badut konstruksi jatuh dari panggung. Pesawat mulai bergerak mundur. Mesin menderu. Clara Jensen memejamkan mata, bersiap menghadapi neraka dunia ketiga yang ada dalam imajinasinya.
Ia tidak tahu bahwa 18 jam dari sekarang, saat ia menjejakkan kaki di tanah Kalimantan, seluruh definisi, maju, dan tertinggal yang ada di kepalanya akan diputarbalikkan dengan cara yang paling brutal. Dan Klaus Müller. Klaus mungkin tidak akan tertawa bersamanya. Ia sedang terbang menuju masa depan yang tidak pernah ia percayai. Roda pesawat Boeing 777-300R milik KLM menyentuh landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan mulus. Di dalam kabin kelas bisnis, Clara Jensen membuka sabuk pengamannya dengan gerakan kasar. Wajahnya kusut. 14 jam di udara tidak cukup untuk meredakan amarahnya. Justru memberinya waktu untuk menyusun daftar pertanyaan jebakan yang akan ia lontarkan pada pejabat Indonesia dan Klaus Müller nanti. Baiklah, batin Clara sambil melihat keluar jendela oval. Jakarta mungkin sudah sedikit berbenah. Tapi tunggu sampai aku mendarat di Kalimantan. Di sana pasti cuma ada lumpur dan nyamuk malaria. Saat pintu pesawat terbuka, Clara bersiap diterjang oleh dinding udara panas dan lembab khas tropis. Ia mengenakan kacamata hitamnya, perisai antara dirinya dan negara ini. Namun, saat ia melangkah keluar ke Garbarata, udara itu sejuk, kering, dan beraroma citrus dan pain. Lantai karpetnya bersih tanpa noda. Dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Hanya fasad, gumam Clara sinis. Bandara ibu kota selalu dipoles. Tunggu saja. Guncangan pertama, imigrasi hantu. Clara berjalan cepat menuju area transit domestik. Ia harus mengejar penerbangan koneksi ke Balikpapan. Ia membayangkan harus berhadapan dengan petugas imigrasi yang lambat, korup, dan meminta uang pelicin. Tapi ia berhenti mendadak di aula transfer internasional. Aula itu luas, bermandikan cahaya alami dari atap kaca geometris yang rumit. Dan yang membuatnya bingung, tidak ada loket petugas. Tidak ada stempel yang berbunyi jeduk-jeduk. Tidak ada antrean mengular. Yang ada hanyalah deretan gerbang kaca futuristik yang berjejer rapi, berpendar dengan lampu LED biru lembut. Puluhan penumpang berjalan melewatinya tanpa berhenti. Kemana semua orang? Bisik Clara bingung. Seorang penumpang di depannya, pria parubaya, berjalan santai melewati gerbang itu. Bip. Lampu berubah hijau. Gerbang terbuka. Total waktu, 3 detik. Seorang petugas wanita muda dengan seragam batik modern mendekatinya. Tidak ada pentungan di pinggangnya, hanya sebuah tablet tipis. Selamat datang di Jakarta, Nona Jensen. Penerbangan koneksi Anda ke Balikpapan dengan Garuda Indonesia G564 sudah siap di gate 12. Silakan lewat jalur biometrik. Saya jurnalis asing, kata Clara ketus, menyodorkan paspornya. Saya butuh cap visa pers. Petugas itu tersenyum sopan. Tidak perlu cap fisik, Nona. Wajah dan retina Anda sudah dipindai saat turun dari pesawat. Visa elektronik Anda sudah terverifikasi di cloud imigrasi kami 3 milidetik setelah Anda memasuki terminal. Silakan jalan terus. Clara ternganga. Tanpa paspor? Tanpa scan jari? Itu teknologi tahun 2020. Nona, jawab petugas itu lembut. Sekarang 2026. Welcome to the Seamless Travel Experience. Dengan ragu, Clara melangkah. Layar di gerbang menyala. Clara Jensen, press visa, approve. Wus. Kaca terbuka. Clara melihat jam tangannya. Ia baru turun dari pesawat 8 menit yang lalu. Di Schiphol, ia butuh 45 menit antre. 8 menit. Desisnya tak percaya. Ini pasti jebakan. Mereka pasti melewatkan prosedur keamanan demi pamer pada jurnalis asing. Penerbangan ke neraka. 2 jam kemudian, Clara mendarat di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Ia berharap melihat bandara perintis yang kecil dan sumpek. Tapi yang menyambutnya adalah bangunan megah dengan arsitektur Eco Airport yang penuh tanaman hidup di dalam terminal. Dinding kaca raksasa menghadap langsung ke laut biru yang tenang. Oke, bandaranya bagus. Aku Clara dalam hati, sedikit kesal. Tapi di luar sana pasti hutan. Di area kedatangan, seorang pria bule tua dengan wajah merah padam dan rambut berantakan melambai padanya. Itu Klaus Müller. Klaus terlihat kacau. Kemeja kerjanya basah oleh keringat, topinya miring, dan matanya liar seperti orang yang kurang tidur selama seminggu. Klaus, panggil Clara. Demi Tuhan, kau terlihat mengerikan. Apa mereka menyiksamu di kamp kerja paksa? Klaus tertawa getir.
Suaranya parau. Menyiksa? Tidak, Clara. Mereka membuatku gila dengan cara yang berbeda. Ayo kita pergi dari sini, ajak Clara, menyeret kopernya. Bawa aku ke hotel. Aku butuh mandi dan wifi yang layak, kalau ada. Wifi? Klaus menyeringai aneh. Oh, kau akan dapat wifi. Di tengah hutan sekalipun. Guncangan kedua, jalan tol yang bernapas. Mereka masuk ke mobil SUV listrik milik proyek yang dikemudikan supir lokal. Mobil melaju keluar bandara menuju jalan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Clara mengeluarkan kameranya, siap merekam jalanan rusak atau truk-truk tua yang mengepulkan asap hitam. Tapi yang ia lihat membuatnya menurunkan lensa kamera. Jalan tol itu lebar, mulus, dan dikelilingi hutan hijau yang rimbun. Tapi bukan aspalnya yang menarik perhatian Clara, melainkan apa yang ada di atasnya. Di lajur kiri, beriringan 3 truk kontainer raksasa tanpa kepala, tanpa kabin supir. Truk-truk itu bergerak dengan jarak yang sangat rapat, mungkin hanya 50 cm antar bumper, dalam formasi platooning yang sempurna. Itu, truk otonom, tanya Clara, suaranya tercekat. Di jalan umum. Truk logistik IKN, jawab Klaus datar. Membawa modul beton pracetak. Mereka bergerak 24 jam sehari, dikendalikan oleh NSAP, Nusantara Supergrid. Tidak ada supir yang mengantuk. Tidak ada kecelakaan. Tiba-tiba, mobil mereka melambat sedikit. Kenapa melambat? Tanya Clara. Lihat aspalnya. Tunjuk Klaus. Di depan mereka, bagian jalan sepanjang 10 meter sedang menyala. Garis-garis LED di aspal berubah warna menjadi oranye berkedip. Itu sensor piezoelektrik dan fiber optik di bawah aspal. Jelas Klaus dengan nada frustrasi seorang insinyur yang kalah pintar. Jalan ini merasakan beban truk-truk raksasa itu. Jika beban berlebih atau ada keretakan mikro, aspal akan mengirim sinyal ke pusat kontrol dan membelokkan lalu lintas secara otomatis sebelum lubang terbentuk. Jalan yang bisa mendiagnosis dirinya sendiri, bisik Clara. Di Jerman kita baru menguji coba ini di satu ruas autobahn. Di sini, sudah operasional. Sepanjang 100 km, jawab Klaus pahit. Dan tenaga listriknya? Dari panel surya di sepanjang bahu jalan. Self-sustaining. Penyangkalan di gerbang IKN. 1 jam perjalanan yang membingungkan itu berakhir di gerbang tol Karangjoang, pintu masuk menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Pemandangan di depan mereka bukan lagi hutan, tapi sebuah skyline futuristik yang sedang tumbuh di antara pepohonan. Kren-kren raksasa menjulang tinggi, bergerak dalam harmoni yang sunyi. Tidak ada suara bising mesin diesel yang meraung-raung. Mobil berhenti di sebuah pos pemeriksaan biometrik. Clara turun, kakinya lemas. Ia menatap Klaus. Klaus, katakan padaku ini semua hoax, desak Clara, suaranya bergetar. Katakan padaku ini cuma showcase kecil. Katakan padaku di dalam sana pekerjanya masih pakai pacul dan helm plastik murah. Klaus menatap Clara dengan mata lelahnya. Aku berharap begitu, Clara. Aku datang ke sini dengan membawa standar DIN Jerman. Aku pikir aku akan mengajari mereka cara membangun kota. Klaus menunjuk ke arah kren raksasa di kejauhan yang sedang mengangkat balok baja seberat 50 ton dengan presisi milimeter. Tapi ternyata, suara Klaus pecah. Mereka yang mengajariku. Kren itu, tidak ada operator di kabinnya. Operatornya sedang duduk di ruangan ber-AC 10 km dari sini, minum kopi sambil main joystick. Dan yang lebih parah, lanjut Klaus, beton yang mereka pakai, itu self-healing konkrit yang mengandung bakteri penghasil kalsit. Jika retak, dia menambal dirinya sendiri saat kena air hujan. Jerman baru merisetnya di lab. Mereka sudah mengecornya di sini. Clara Jensen berdiri terpaku di pinggir jalan tol, di tengah hutan Kalimantan. Buku catatannya yang berisi daftar, pertanyaan jebakan untuk negara berkembang, terasa berat di tangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu kini terdengar konyol. Ia datang untuk melihat sirkus. Tapi ternyata, ia adalah badutnya. Ayo, Clara, ajak Klaus lemah. Kita ke Command Center. Kau harus lihat, otak, dari semua kegilaan ini. Dan siapkan mentalmu. Karena bocah yang memimpin proyek ini, dia baru lulus kuliah 3 tahun lalu. Di bawah langit Kalimantan yang biru cerah, arogansi Eropa Clara mulai retak, sepotong demi sepotong, digantikan oleh rasa takut yang murni.
takut bahwa dunia telah meninggalkannya jauh di belakang. Siang itu, langit Kalimantan berwarna biru kobalt, kontras dengan struktur metalik futuristik yang menjulang di hadapan Clara dan Klaus. Gedung Pusat Komando IKN, Nusantara Command Center, bukan sekadar kantor proyek. Itu adalah pernyataan. Arsitekturnya mengingatkan Clara pada markas Star Trek, namun dengan sentuhan tropis yang kental, dinding hijau vertikal yang menyerap karbon dan atap panel surya transparan yang berkilauan seperti sisik naga di tengah hutan hujan. Selamat datang di zona inti, Tuan Klaus, Nona Jensen, kata seorang petugas keamanan dengan seragam taktis namun ramah. Tolong tinggalkan semua perangkat elektronik Anda di loker ini. Kamera, ponsel, jam tangan pintar. Semuanya. Klaus mendengus. Ini konyol. Saya konsultan utama proyek ini. Saya butuh HP saya untuk koordinasi. Prosedur standar untuk fasilitas level 5, Sir. Jawab petugas itu tenang. Sinyal liar bisa mengganggu kalibrasi alat berat otonom kami di lapangan. Satu gangguan sinyal 5G, kren 50 ton bisa salah sasaran. Dengan enggan, Clara menyerahkan iPhone-nya. Ia merasa ditelanjangi lagi. Tanpa gawai, ia kehilangan akses ke dunia luarnya. Kini ia hanya memiliki buku catatan kertas dan pena. Senjata kuno untuk medan perang modern. Klaus, dengan wajah merah pada menahan marah, membanting HP-nya ke dalam loker. Anak-anak ini, mereka pikir mereka siapa? NASA. Pertemuan dengan si bocah ajaib. Di ujung koridor panjang berpendingin udara itu, sebuah pintu geser raksasa terbuka tanpa suara. Ruangan di baliknya adalah command center yang membuat ruang kendali lalu lintas Berlin terlihat seperti warnet tahun 90-an. Dindingnya adalah layar melengkung setinggi 10 meter yang menampilkan digital twin, kembaran digital, dari seluruh kota IKN secara real-time. Ribuan titik data bergerak dinamis, truk logistik, kren, drone pengawas, hingga sensor kualitas udara dan air tanah. Di tengah ruangan, berdiri seorang pemuda. Usianya mungkin baru 25 tahun. Ia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang santai dan celana jeans dengan sneakers lokal. Bukan jas insinyur kaku seperti Klaus. Selamat siang, Pak Klaus. Apa kabar? Sapa pemuda itu riang sambil menyeruput es kopi susu gula aren. Klaus memutar bola matanya. Clara, perkenalkan. Ini Satria, Kepala Divisi Integrasi Sistem Otonom. Dia bahkan belum lahir saat aku membangun jembatan Oresun. Clara menjabat tangan Satria dengan ragu. Anda, kepala divisinya? Anda terlihat seperti mahasiswa magang yang tersesat. Satria tertawa renyah. Dan Anda terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat hantu di jalan tol. Nona Jensen. Maaf, saya dengar perjalanan Anda cukup mengejutkan. Cukup basa-basinya, potong Klaus kasar. Satria, jelaskan pada Nona Jensen kenapa proyek di sektor 4B berhenti total tadi pagi? Kren Liebherr buatan Jerman, kami tidak bergerak 1 inci pun. Apa sistem kalian crash lagi? Klaus menoleh pada Clara. Lihat, Clara. Inilah yang terjadi. Teknologi canggih, tapi bugnya di mana-mana. Alat berat mahal kami jadi besi tua karena software mereka tidak kompeten. Satria tidak tersinggung. Ia justru tersenyum geli, seolah sedang menjelaskan cara pakai remote TV pada kakeknya. Bukan crash, Pak Klaus. Sistem kami melakukan override, pengambil alihan paksa, demi keselamatan. Mari, saya tunjukkan. Mata Dewa, demonstrasi presisi. Satria memimpin mereka ke sebuah podium kaca di tengah ruangan. Ia menjentikan jarinya di atas meja hologram. Layar raksasa di depan mereka berubah mode, menampilkan rekaman CCTV dan data sensor dari sektor 4B, area konstruksi istana. Jam 9.15 pagi ini, operator manual dari pihak kontraktor Jerman mencoba memaksa kren mengangkat beban 45 ton. Jelas Satria sambil menunjuk grafik beban. Itu masih di bawah kapasitas maksimum 50 ton, sergah Klaus. Standar DIN mengizinkan toleransi hingga 110%. Benar, secara mekanis kren itu mampu, jawab Satria tenang. Tapi lihat data ini. Satria memperbesar tampilan peta tanah di bawah kren tersebut. Sensor tanah kami mendeteksi pergeseran lempung lunak di kedalaman 15 meter. Curah hujan semalam membuat tanah di titik itu menjadi bubur. Jika kren mengangkat beban itu, kaki depannya akan ambles 30 cm. Akibatnya, kren akan miring 4 derajat.
beban akan mengayun, dan menghantam tiang pancang utama di sebelahnya. Satria menekan tombol simulasi. Di layar, animasi memperlihatkan skenario bencana itu. Kren terguling, menghancurkan struktur bangunan, dan menimpa barak pekerja. Estimasi korban jiwa, 12 orang. Klaus terdiam. Wajahnya pucat. Sistem ENSAP kami membaca data tanah itu dalam 0,5 milidetik, lanjut Satria. Dan sebelum operator Jerman Anda sempat menekan tombol lift, kami memutus aliran hidrolik kren itu secara otomatis. Kami menyelamatkan alat berat Anda dan 12 nyawa pekerja kami. Kau mematikan alat kami dari sini, bisik Klaus tak percaya. Bukan mematikan, mengamankan, koreksi Satria. Sekarang tanahnya sedang dipadatkan ulang oleh robot kompaktor otonom. Nanti sore kren Anda bisa kerja lagi. Wahyu di tengah hutan. Clara mendekat ke layar besar itu. Matanya terpaku pada visualisasi data yang begitu kompleks namun mudah dipahami. Bagaimana kalian bisa tahu kondisi tanah di kedalaman 15 meter secara real-time? Tanya Clara, suaranya kehilangan nada sinisnya. Kami menanam ribuan sensor serat optik, fiber optic sensing, saat fondasi awal dibuat, jawab Satria. Setiap getaran, setiap perubahan suhu, setiap pergeseran tanah sekecil milimeter pun terdeteksi. Satria menekan tombol lain. Peta IKN berubah menjadi jaringan saraf bercahaya. Ini bukan sekadar kota, Nona Jensen. Ini adalah organisme hidup. Gedung-gedung ini berbicara satu sama lain. Jalan tol, merasakan beban kendaraan. Bendungan, tahu kapan harus membuka pintu air sebelum banjir datang. Dan kalian membangun sistem ini sendiri. 100%, tegas Satria bangga. Algoritmanya ditulis di sini. Oleh anak-anak bangsa. Kami tidak membeli Smart City Solution dari IBM atau Siemens karena solusi mereka dibuat untuk tanah keras Eropa, bukan tanah rawa tropis Kalimantan. Kami harus menciptakan standar kami sendiri. Skakmat, siapa yang butuh siapa? Klaus masih mencoba mencari celah. Egonya sebagai insinyur senior Jerman terluka parah. Baiklah, sensornya bagus. Tapi mesinnya, hardware-nya, itu semua masih buatan kami. Liebherr, Caterpillar, Komatsu. Tanpa mesin kami, kalian cuma punya data kosong. Satria tertawa lagi. Kali ini tawanya lebih tajam. Pak Klaus, tahukah Bapak kenapa Liebherr setuju memberikan akses API, Application Programming Interface, mesin mereka ke sistem kami bulan lalu? Klaus mengernyit. Setahu saya itu karena tekanan politik. Salah. Karena Liebherr sadar, mesin mereka tidak laku di pasar tropis Asia Tenggara dan Afrika jika tidak bisa beradaptasi dengan tanah lunak, jawab Satria dingin. Satria menampilkan data pasar global alat berat. Mereka menggunakan data dari IKN ini untuk melatih AI mereka sendiri. Mereka butuh data kami untuk menyempurnakan produk mereka. Tanpa data dari lumpur Kalimantan ini, mesin-mesin Jerman kalian hanya akan jadi besi tua yang jago di aspal tapi loyo di tanah becek. Satria menatap mata Klaus tajam. Jadi, siapa yang sebenarnya bergantung pada siapa? Pak Klaus? Kami yang butuh besi kalian? Atau kalian yang butuh otak kami untuk bertahan hidup di pasar masa depan? Runtuhnya Menara Gading. Clara mundur selangkah. Kakinya lemas. Ia mencari kursi terdekat dan menjatuhkan dirinya di sana. Selama ini, ia hidup dalam gelembung. Gelembung di mana Eropa adalah guru dan Asia adalah murid yang bodoh. Hari ini, di ruangan berpendingin udara di tengah hutan Kalimantan ini, gelembung itu pecah. Ia melihat sekeliling ruangan itu lagi. Para insinyur muda Indonesia, pria dan wanita, sebagian berjilbab, sebagian berkacamata tebal, yang bekerja di konsol-konsol mereka. Mereka tidak terlihat arogan. Mereka tidak terlihat ingin menjajah dunia. Mereka hanya bekerja. Cerdas. Dan mandiri. Mereka tidak butuh pengakuan dari Clara. Mereka tidak butuh validasi dari NOS atau BBC. Merekalah yang memegang kendali. Klaus Muller, sang insinyur senior, akhirnya menunduk. Bahunya turun. Ia tidak bisa membantah data. Ia tidak bisa membantah keselamatan 12 nyawa yang baru saja diselamatkan oleh bocah di depannya. Kenapa? Tanya Clara lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kalian tidak memamerkannya ke dunia? Kenapa membiarkan kami meremehkan kalian?
Satria tersenyum. Kali ini senyum yang tulus namun penuh misteri. Ilmu padi, Nona. Makin berisi makin merunduk. Kami tidak butuh tepuk tangan dunia untuk membangun rumah kami sendiri. Biarlah dunia tertawa, asal rakyat kami selamat dan sejahtera. Kedaulatan sejati itu sunyi. Tidak berisik seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Kalimat itu menampar Clara lebih keras daripada data statistik manapun. Ia menutup buku catatannya. Halaman itu masih kosong dari kritik. Tidak ada cacat yang bisa ia laporkan. Hanya ada satu kata yang ia tulis di tengah halaman putih itu, dengan tangan gemetar, masa depan. Saat mereka berjalan keluar dari fasilitas itu, sinar matahari tropis terasa membakar kulit Clara. Tapi kali ini, ia tahu, rasa panas itu bukan dari matahari. Itu adalah rasa malu. Rasa malu yang membakar arogansi kolonial yang telah ia bawa selama seumur hidupnya. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu tempat lagi yang harus ia kunjungi. Tempat di mana teknologi canggih ini menyentuh kehidupan manusia yang paling sederhana. Setelah guncangan intelektual di Command Center, mobil SUV listrik membawa Clara dan Klaus menjauh dari hiruk-pikuk konstruksi berat. Matahari sore memulas langit Kalimantan dengan warna oranye yang dramatis, menyinari debu-debu proyek yang berterbangan seperti serbuk emas. Tujuan mereka bukan lagi laboratorium canggih. Kali ini, mereka berhenti di depan sebuah bangunan kayu ulin sederhana yang terletak di tepi danau buatan embung. Di depannya tertulis plakat kecil, Galeri Memori Infrastruktur Nusantara. Tidak ada robot penjaga di sini. Tidak ada pemindai retina. Hanya pintu kayu ukiran Dayak yang berat dan aroma tanah basah yang menenangkan. Tempat apa ini? Tanya Klaus, masih memijat keningnya yang pening setelah kuliah dari Satria tadi. Ini adalah Ground Zero, mental kami, Pak Klaus, jawab Satria yang ikut mengantar. Sebelum kami membangun masa depan, kami harus berdamai dengan masa lalu. Di tengah ruangan galeri yang remang-remang, berdiri seorang pria tua. Usianya mungkin mendekati 70 tahun. Ia mengenakan rompi proyek yang sudah pudar warnanya dan helm keselamatan yang penuh goresan, diletakkan di atas meja. Ia sedang memandangi sebuah foto hitam putih berukuran besar di dinding. Pak Tirtayasa, panggil Satria lembut. Pria itu menoleh. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, peta kehidupan seorang insinyur lapangan yang keras. Namun mata itu jernih, tajam, dan menyimpan kedalaman kesedihan yang purba. Selamat datang, nak. Suaranya serak-serak basah. Ia mengulurkan tangan pada Clara dan Klaus. Saat Clara menjabatnya, ia merasakan tekstur yang kasar. Kapalan, kulit yang keras seperti kulit kayu. Ini bukan tangan seorang birokrat yang memegang pena. Ini adalah tangan seorang pekerja yang memegang sekop dan besi beton seumur hidupnya. Lorong waktu, runtuhnya jembatan emas. Saya dengar Anda dari Jerman, kata Pak Tirtayasa pada Klaus dalam bahasa Inggris yang lambat namun fasih. Negara para insinyur hebat. Dulu jembatan kebanggaan kami dibangun dengan teknologi kalian. Klaus mengangguk kaku, egonya sedikit terangkat. Benar. Jembatan gantung Kutai Kartanegara. Golden Gate-nya Kalimantan. Itu mahakarya. Tirtayasa tersenyum getir. Mahakarya yang runtuh dalam 20 detik, Tuan Klaus. Ia menunjuk foto hitam putih di dinding itu. Foto sebuah jembatan gantung raksasa yang putus, tercebur ke Sungai Mahakam. Mobil-mobil tenggelam. Orang-orang berteriak minta tolong di air keruh. Tahun 2011, kata Tirtayasa pelan. Suaranya bergetar. Anda mungkin membacanya di berita sebagai kegagalan struktur. Bagi kami, itu adalah kiamat kecil. Mata tua itu menerawang jauh. Saya ada di sana hari itu. Saya mandor perawatan. Kami sedang mengencangkan baut klem. Tiba-tiba, bam, kabel utama putus. Saya melihat teman-teman saya, orang-orang baik, jatuh ke sungai bersama beton ribuan ton. 20 orang meninggal. Termasuk anak didik kesayangan saya. Klaus terdiam. Ia ingat kejadian itu. Sebuah tragedi teknik sipil yang memalukan. Kenapa itu terjadi? Tanya Clara pelan. Tirtayasa menatap Klaus. Tatapannya tidak menuduh, tapi menusuk. Karena kami tidak punya otak sendiri waktu itu. Kami hanya operator. Kami membeli teknologi asing, tapi kami tidak mengerti jiwanya. Kami tidak punya sistem pemantauan kondisi struktural health monitoring, yang canggih.
Kami bergantung pada manual asing yang tidak memperhitungkan korosi di iklim tropis yang ganas ini. Luka yang menjadi bahan bakar. Tirtayasa berjalan tertatih menuju etalase berikutnya. Di sana, ada sebuah benda sederhana, sebuah sensor serat optik yang terlihat hangus dan kabel data yang putus. Ini, katanya, ini adalah sensor pertama yang kami coba buat sendiri setelah tragedi itu. Kami gagal ratusan kali. Orang bilang, sudahlah, beli saja dari Jepang. Beli saja dari Jerman. Kalian tidak mampu. Kenapa kalian terus mencoba? Tanya Clara, suaranya bergetar. Bukankah lebih aman membeli yang sudah teruji? Tirtayasa berbalik. Wajahnya mengeras. Karena rasa malu, Nona. Rasa malu yang membakar. Ia mengepalkan tangannya yang kasar itu. Waktu tim investigasi asing datang, mereka tertawa dan berkata, "Orang Indonesia, kalian hanya bisa membangun candi, tidak bisa merawat baja." Kalimat itu mirip sekali dengan apa yang Anda katakan di TV, Nona Jensen. Amsterdam adalah padang pasir, adalah versi modern dari penghinaan itu. Clara tersentak. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. Hari itu, lanjut Tirtayasa, kami bersumpah. Di atas puing-puing jembatan yang runtuh itu, kami bersumpah, tidak akan pernah lagi. Kami tidak akan pernah lagi membiarkan nyawa rakyat kami melayang, hanya karena kami tidak menguasai teknologi kami sendiri. Kami akan membuat sensor kami sendiri. Kami akan membuat otak jembatan kami sendiri. Filosofi kota hutan pintar. Tirtayasa berjalan ke jendela besar yang menghadap ke area konstruksi IKN yang megah di kejauhan. Kalian melihat Command Center tadi? Kalian melihat truk otonom? Tanya Tirtayasa. Ya, jawab Klaus pelan. Orang Eropa melihat itu sebagai pameran teknologi. Sebagai ambisi politik. Ia menggelengkan kepala. Mereka salah. Bagi kami, teknologi itu bukan trofi. Ia menatap Clara dan Klaus bergantian dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah doa. Itu adalah penebusan dosa. Sistem peringatan dini yang diciptakan Satria, sensor tanah yang menyelamatkan kren Bapak tadi, itu semua lahir dari ketakutan kami akan kegagalan masa lalu. Kami membangun IKN dengan teknologi tertinggi bukan untuk sombong. Tapi karena kami tahu rasanya kehilangan nyawa akibat kebodohan kami sendiri. Clara merasa dadanya sesak. Udara di galeri kayu itu tiba-tiba terasa berat menekan paru-parunya. Ia baru sadar betapa dangkalnya cara pandangnya selama ini. Ia melihat IKN sebagai proyek mercusuar, sebagai pemborosan uang negara. Tapi bagi Pak Tirtayasa, bagi Satria, bagi bangsa ini, IKN adalah survival kit. Itu adalah monumen pembelajaran yang mereka bangun dengan keringat dan air mata agar tragedi masa lalu tidak terulang lagi. Runtuhnya tembok arogansi. Maafkan saya. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Clara. Lirih, hampir seperti bisikan. Pak Tirtayasa menatapnya bingung. Kenapa minta maaf, Nak? Air mata Clara jatuh. Satu tetes. Lalu diikuti tetes-tetes lainnya yang tak terbendung. Pertahanannya runtuh total. Jurnalis besi dari Amsterdam itu meleleh di hadapan seorang mandor tua di Kalimantan. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu, isak Clara. Saya yang menertawakan kalian di TV. Saya yang bilang kalau kalian tidak mungkin bisa. Saya pikir teknologi itu milik orang kulit putih. Saya pikir kalian hanya. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Klaus Muller, sang insinyur Jerman yang kaku, juga menunduk. Ia melepas topinya, meremasnya di dada. Saya juga salah, Pak Tirtayasa, kata Klaus dalam bahasa Jerman, lalu beralih ke Inggris patah-patah. Saya datang ke sini berpikir saya adalah guru. Tapi hari ini, saya belajar bahwa teknologi tanpa hati hanyalah mesin pembunuh. Kalian memberi mesin itu hati. Pak Tirtayasa tidak marah. Ia perlahan mendekat. Tangan kasarnya menepuk bahu Clara dan Klaus secara bergantian. Sentuhan itu begitu kebapakan, begitu memaafkan. Tidak apa-apa, katanya lembut. Dunia memang tidak pernah tahu. Kami selalu menjadi titik buta di peta kalian. Tapi Pak, Clara mengangkat wajahnya yang basah. Saya sudah menghina kalian di depan jutaan orang. Tirtayasa tersenyum bijak. Ia mengambil sapu tangan kain dari saku rompinya dan memberikannya pada Clara. Kalau begitu,
Tugasmu sekarang bukan menangis, katanya tegas namun lembut. Tugasmu adalah memberitahu mereka, bukan tentang betapa canggihnya IKN, tapi tentang mengapa kami membangunnya. Ia menunjuk ke arah konstruksi Istana Garuda yang sedang dibangun di kejauhan. Beritahu teman-temanmu di Eropa, Indonesia tidak ingin mengalahkan mereka. Kami hanya ingin melindungi rakyat kami dengan tangan kami sendiri. Kami ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu saja. Transformasi Clara. Clara menghapus air matanya dengan sapu tangan kasar itu. Aroma oli dan tanah merah samar tercium dari kain itu. Aroma kerja keras. Ia menatap Pak Tirtayasa lekat-lekat. Di mata pria tua itu, ia melihat bayangan Indonesia yang sesungguhnya. Bukan Indonesia yang korup, bukan Indonesia yang manja, melainkan Indonesia yang tangguh. Indonesia yang belajar dari lukanya sendiri. Saya berjanji, Pak. Suara Clara kini stabil, penuh tekad baru. Saya akan memberitahu dunia, bukan sebagai jurnalis yang mencari sensasi, tapi sebagai saksi. Ia menutup buku catatannya. Halaman yang tadi hanya berisi kata, masa depan. Kini ia tambahkan satu kalimat di bawahnya. Teknologi Barat lahir dari ambisi. Teknologi Indonesia lahir dari empati. Dan itulah mengapa mereka akan bertahan, sementara kita mungkin akan tenggelam dalam kesombongan kita sendiri. Clara Jensen berjalan keluar dari galeri memori itu bukan lagi sebagai orang asing yang skeptis. Ia keluar sebagai seorang convert, orang yang berpindah keyakinan. Ia tidak lagi melihat IKN sebagai proyek ambisius di tengah hutan. Ia melihatnya sebagai laboratorium harapan raksasa. Di belakangnya, Pak Tirtayasa kembali memandangi foto jembatan runtuh itu, menjaga memori pahit itu agar generasi Satria tidak pernah lupa dari mana keberanian mereka berasal. 3 minggu setelah kepulangannya dari Balikpapan, Clara Jensen berdiri di depan cermin toilet wanita di gedung Reichstag, Berlin, jantung kekuasaan industri Jerman. Wajah di cermin itu berbeda dengan Clara yang ada di studio NOS sebulan lalu. Riasannya minimalis. Tidak ada lagi gincu merah menyala yang agresif. Matanya, yang dulu memancarkan kesombongan, kini memiliki kedalaman baru. Kedalaman yang ia dapatkan dari tatapan Pak Tirtayasa di pinggir danau IKN. Di luar pintu itu, di ruang dengar pendapat Komite Ekonomi dan Energi Parlemen Jerman, Bundestag, 50 orang paling berpengaruh di industri Eropa sedang menunggunya. CEO Siemens, Direktur Liebherr, Menteri Ekonomi, dan tentu saja Helga Schmidt yang masih belum terima. Mereka tidak memanggilnya untuk memberikan penghargaan. Mereka memanggilnya untuk sidang validasi. Laporan investigasinya yang berjudul The Jungle Logic, How Indonesia Outsmarted Us, telah mengguncang tatanan industri benua biru. Kau bukan lagi jurnalis yang mencari sensasi, Clara, bisiknya pada pantulan dirinya. Kau adalah saksi. Jangan biarkan suara Satria dan Pak Tirtayasa hilang di ruangan ber-AC ini. Ia meraba saku blazernya. Sapu tangan kumal berbau oli pemberian Pak Tirtayasa ada di sana. Jimat keberuntungannya. Pintu terbuka. Clara tidak keluar sendirian. Di belakangnya, berdiri seorang pria parubaya yang tampak lebih segar namun rendah hati. Klaus Müller. Siap, Klaus? Tanya Clara. Klaus mengangguk mantap. Siap, Clara. Mari kita ajari orang-orang tua ini cara membangun masa depan. Masuk ke sarang singa. Pintu ruang rapat terbuka. Udara di dalam dingin dan steril, berbau kopi mahal dan keputusan birokrasi yang lamban. Meja bundar raksasa itu dipenuhi wajah-wajah serius. Di ujung meja, duduk Herr Direktur Weber, pemimpin konsorsium industri Jerman. Di sebelahnya, Helga Schmidt, yang menatap Klaus dengan pandangan seolah melihat pengkhianat bangsa. Nona Jensen, Herr Müller, suara Weber bergema berat. Kami sudah membaca laporan kalian. Foto-fotonya bagus. Sangat dramatis. Tapi kami di sini bukan untuk membahas seni fotografi. Kami di sini untuk membahas klaim absurd kalian bahwa masa depan konstruksi Eropa bergantung pada apa sebutannya? Proyek di tengah hutan itu. Ibu kota Nusantara, Herr Direktur, koreksi Clara tegas. Dan bukan cuma konstruksi, tapi keberlangsungan industri kita. Clara berjalan ke podium. Ia tidak membawa tumpukan kertas. Ia hanya memberi isyarat pada Klaus. Klaus maju, menghubungkan laptopnya ke proyektor utama. Saya tidak di sini untuk berdebat soal politik, kata Klaus dengan suara baritonnya.
Saya di sini sebagai insinyur yang sudah bekerja 30 tahun membangun jembatan di Eropa. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda, metode kita sudah usang. Presentasi, peta merah yang mengerikan. Layar proyektor menyala. Klaus tidak menampilkan foto pemandangan hutan. Ia menampilkan grafik efisiensi alat berat global 2026. Garis biru, Jerman, Eropa, stagnan. Garis merah, Indonesia, IKN, melesat naik secara eksponensial. Tuan-tuan, Klaus memulai. Selama ini kita bangga dengan mesin Liebherr dan kren Wolfcran kita. Kita pikir kita rajanya presisi. Klaus menekan tombol next. Video CCTV dari Command Center IKN diputar. Video saat sistem Aisatria menyelamatkan kren Jerman dari tanah longsor dalam 0,5 milidetik. Ruangan itu hening. Bunyi klik proyektor terdengar seperti tembakan pistol. Lihat itu, tunjuk Klaus. Mesin buatan Jerman diselamatkan oleh otak buatan Indonesia. Tanpa algoritma tanah lunak mereka, kren seharga 5 juta euro itu sekarang sudah jadi rongsokan di dasar lumpur. Helga Smith berdiri, wajahnya memerah. Ini kasus khusus. Tanah di sana memang buruk. Di Eropa tanah kita stabil. Kita tidak butuh sensor serumit itu. Benarkah, Helga? Potong Clara, mengambil alih podium. Clara menampilkan data baru. Peta Eropa dengan titik-titik merah di Belanda, Venesia, dan Jerman Utara. Perubahan iklim membuat tanah di Eropa makin labil. Banjir di Jerman tahun lalu, tanggul jebol di Belanda, itu karena kita tidak punya sistem pemantauan real-time seperti yang mereka miliki di IKN. Clara menatap Helga lurus-lurus. Kita membangun tembok beton dan berharap itu kuat selamanya. Mereka membangun tanah yang bernapas. Mereka membangun kota spons yang menyerap air, bukan melawannya. Teknologi smart water management mereka 10 tahun lebih maju dari sistem kita di Hamburg. Simulasi kiamat industri. Clara memainkan kartu asnya. Jika kalian masih ragu, mari kita lihat simulasi pasar. Video simulasi diputar. Skenario. Indonesia menutup akses data riset tanah tropis ke perusahaan Jerman. Di layar, grafik penjualan alat berat Jerman di pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin terjun bebas. Penjualan Liebherr di Global South turun 60%. Pangsa pasar konstruksi diambil alih oleh kontraktor lokal yang menggunakan standar IKN. PHK massal di pabrik Stuttgart, 15.000 pekerja. Lihat angka-angka itu. Suara Clara meninggi. Dunia masa depan ada di sabuk tropis, tuan-tuan. Afrika, India, Asia Tenggara. Tanah mereka lunak, hujan mereka deras. Mesin kita yang kaku tidak laku di sana. Hanya mesin yang terintegrasi dengan Nusantara Supergrid, NSAP, yang bisa bekerja efisien. Jika kita terus sombong dan menolak mengadopsi standar mereka, maka lusa, industri alat berat Jerman akan mati. Kita hanya akan jadi museum teknologi abad ke-20. Wajah Direktur Weber memucat. Ia sadar, ini bukan soal gengsi lagi. Ini soal cuan dan kelangsungan bisnis. Pertarungan ideologi, Helga versus realitas. Tapi ini memalukan, teriak Helga, putus asa. Kita yang mengajari mereka membuat pesawat. B.J. Habibie belajar di Aachen. Masa sekarang kita yang harus belajar dari murid kita? Klaus Muller melangkah maju, berdiri tepat di depan Helga. Helga, katanya lembut tapi tegas. Guru yang baik adalah guru yang bangga saat muridnya melampaui dirinya. Bukan guru yang iri. Klaus menunjuk layar ke wajah para insinyur muda di IKN. Habibie belajar di sini, benar. Tapi anak-anak muda ini, Satria dan teman-temannya, mereka belajar dari rasa sakit bangsa mereka sendiri. Mereka belajar dari jembatan yang runtuh, dari gempa bumi, dari banjir. Itu guru yang jauh lebih keras daripada profesor manapun di Aachen. Klaus menepuk dadanya. Saya insinyur Jerman. Saya punya ego. Tapi di IKN, ego saya runtuh. Dan di balik keruntuhan ego itu, saya menemukan kembali alasan kenapa saya jadi insinyur. Untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk pamer teknologi. Dukungan tak terduga. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani membantah testimoni emosional Klaus. Tiba-tiba, suara kursi bergeser. Seorang pria tua berambut putih berdiri. Itu adalah CEO Liebherr Group. Herr Muller benar, katanya pelan.
Laporan penjualan kuartal ini menunjukkan penurunan di Vietnam dan Filipina. Klien di sana bilang mesin kita terlalu bodoh dibandingkan mesin yang dipakai kontraktor IKN. Sang CEO menatap Direktur Weber. Saya tidak mau perusahaan saya mati karena gengsi, Herr Weber. Saya mengusulkan kita bentuk tim tugas khusus. Kirim insinyur muda kita ke Kalimantan. Magangkan mereka di sana. Biar mereka belajar cara membangun di tanah yang hidup. Satu persatu, CEO lain mulai mengangguk. Siemens, Bosch, ThyssenKrupp. Realitas pasar telah menembus dinding arogansi Eropa. Direktur Weber menghela napas panjang. Ia tampak tua dan lelah, tapi lega. Baiklah, Nona Jensen, Herr Muller, katanya. Kalian menang. Siapkan proposal kemitraan strategis Jerman Nusantara Knowledge Exchange. Kita akan belajar dari mereka. Epilog, Bintang di Langit Berlin. 2 hari kemudian, Clara kembali ke studio NOS di Amsterdam untuk siaran terakhirnya tentang topik ini. Acara malam itu memecahkan rekor rating. 12 juta penonton. Clara duduk di kursi yang sama. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di layar besar di belakangnya, terhubung sambungan langsung dengan Satria di Command Center IKN dan Pak Tirtayasa di Galeri Memori. Selamat malam, Nusantara. Sapa Clara dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata namun tulus. Di layar, Satria melambaikan tangan sambil memegang helm proyeknya. Pak Tirtayasa tersenyum, mengacungkan jempolnya yang kasar. Clara menatap kamera. Jutaan orang menonton. 3 bulan lalu, di kursi ini, saya membuat kesalahan terbesar dalam karir saya. Saya bilang Amsterdam adalah padang pasir. Saya salah. Layar menampilkan montase perjalanan Clara, kecanggihan sensor tanah IKN, truk otonom, dan wajah lelah tapi bangga para pekerja Indonesia. Amsterdam bukan padang pasir. Tapi kita di Eropa sedang kekeringan kerendahan hati. Clara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Teman-teman, Indonesia bukan lagi macan Asia yang tertidur. Dia sudah bangun. Dia sedang membangun sarangnya dengan teknologi yang bahkan belum kita impikan. Dan alih-alih membangun pagar tinggi, mereka membuka pintu lebar-lebar. Malam ini, saya mengajak Anda semua, berhentilah melihat ke bawah. Mulailah melihat ke samping, karena di sanalah masa depan sedang dibangun. Di tengah hutan yang dulu kita tertawakan. Siaran berakhir. Lampu studio padam. Klaus, yang menunggu di belakang panggung, memeluk Clara. Kita berhasil, Clara. Besok gelombang pertama insinyur Jerman berangkat ke Balikpapan. Clara mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Satria. Isinya pendek. Terima kasih sudah menjadi jembatan, Kak Clara. Jangan lupa, jembatan yang kuat butuh pondasi yang jujur. Kami tunggu di titik nol. Clara tertawa lepas. Beban berat di pundaknya telah hilang. Ia berjalan keluar gedung, menatap langit malam Eropa. Bintang-bintang bersinar terang. Ia membayangkan bintang yang sama sedang bersinar di atas hutan Kalimantan, menyinari sebuah kota masa depan yang dibangun dari mimpi, keringat, dan doa. Dunia telah berubah. Dan untuk pertama kalinya, Clara Jensen merasa bangga menjadi bagian dari dunia yang baru itu. Dunia yang setara, dunia yang saling belajar. Sampai jumpa di masa depan, Indonesia, bisiknya pada angin malam. Tamat.